Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik, salam semangat dan bahagia dari Koko Fernando. Hari ini, Koko akan menemani adik-adik di Dharma untuk anak-anak. Sebelum itu, marilah kita awali dengan membacakan Parita Namakara Gata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sadu, sadu, sadu. Biar tetap semangat dan bahagia, hari ini Koko akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Senyum. Yuk adik-adik ikutan. Cobalah tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Bermuka masam, cobalah tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Jika engkau bersedih, dunia nampak muram. Jangan menyerah, jangan menangis, cobalah tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Tersenyumlah selalu. Senyum, senyum, senyum. Dunia pun tersenyum. Udah semangat dan bahagia belum adik-adik? Pastinya sudah dong, karena kita sudah menyanyikan lagu Senyum bersama-sama. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Cici Stefani tentang seekor harimau kecil yang penakut dengan judul Jadilah Pemberani. Halo adik-adik semuanya, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo Buddhaya.
Perkenalkan, nama Cici Stephanie dan hari ini Cici akan membawakan sebuah cerita tentang Bodi, seekor harimau yang penakut. Pada suatu pagi, Bodi sedang berjalan-jalan di hutan sambil bernyanyi. Saya adalah seekor harimau kecil, pemberani, ho 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 ho. Saya tidak takut kemanapun saya pergi. Bodi yang penakut bernyanyi seperti itu hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa dia adalah seekor harimau yang pemberani. Bodi terlalu takut terhadap banyak hal. Dia selalu saja gemetaran karena ketakutan. Bodi juga sangat ingin bermain dengan teman-temannya di sungai, tetapi Bodi terlalu takut. Bodi kemudian menceritakan ketakutannya kepada kedua orang tuanya. Mama Bodi kemudian berkata, Bodi, kamu tidak perlu takut, nak. Tidak akan ada yang menyakitimu. Jika kamu ingin bermain dengan teman-teman kamu di sungai, maka pergilah bermain dengan mereka. Mereka tidak akan menyakiti kamu. Mama Bodi sudah sangat sering berkata seperti itu kepada Bodi, tetapi tetap saja Bodi selalu gemetaran dan selalu takut. Sampai-sampai Papa Bodi berkata kepada Bodi, Bodi, berhentilah bergemetaran atau kau akan kehilangan loreng-loreng di tubuhmu. Bodi kemudian berhenti bergemetar dan ia tertawa mendengar kalau ia bisa kehilangan loreng-loreng di tubuhnya hanya dengan bergemetaran terus. Bodi, terkadang setiap orang itu takut terhadap sesuatu. Bahkan seekor gajah yang besar dan perkasa juga takut terhadap sesuatu. Benarkah? Iya, Bodi. Mendengar perkataan papanya, Bodi kemudian melihat ke arah seekor gajah yang sedang menikmati rumput dengan sangat lezatnya. Bodi kemudian berpikir, bagaimana bisa seekor gajah yang sangat besar dan perkasa takut terhadap sesuatu? Memikirkannya saja sudah buat Bodi gemetaran kembali. Namun tiba-tiba adik-adik ada seekor tikus kecil yang berjalan tepat di bawah kaki gajah tersebut. Gajah tersebut pun terkejut dan ia berlari dengan sangat cepat ke atas pohon. Melihat kejadian itu, Bodi pun mengatakan, oh, ternyata apa yang Papa katakan benar. Bahkan seekor gajah yang besar dan perkasa juga takut terhadap sesuatu. Dan itu adalah seekor tikus kecil. Hari sudah mulai sore. Bodi dan kedua orang tuanya pun pergi berjalan-jalan di hutan. Mereka berjalan-jalan, melewati sungai, bertemu dengan hewan-hewan lainnya, sambil menikmati sinar matahari tenggelam. Dan akhirnya, Bodi dan kedua orang tuanya kembali ke tempat di mana Bodi melihat gajah tersebut. Bodi terkejut melihat gajah tersebut sudah kembali menikmati rumput yang sangat lezat di tempat ia bertemu dengan tikus tadi. Bodi pun heran. Ia bertanya kepada kedua orang tuanya, Mama, Papa, apakah gajah tersebut lupa? Tadi di sana ia bertemu dengan seekor tikus yang ia takutin. Mama Bodi kemudian menjawab, Tidak, Bodi, gajah tersebut tidak lupa. Dia tidak akan pernah lupa kalau di sana ia bertemu dengan seekor tikus kecil. Tetapi gajah tersebut tahu bahwa di sana adalah rumput yang terlezat di hutan ini. Jadi, seekor tikus kecil tidak akan menghalanginya untuk melakukan apa yang ia sukai. Jadi, Bodi, jika kamu ingin bermain dengan teman-teman kamu di sungai, maka pergilah bermain dengan mereka. Tidak ada yang perlu kamu takutin dan tidak boleh membiarkan ketakutan kamu menghalangi kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Oh, mengerti. Bodi sekarang mengerti. Mama, Papa, ayo kita pulang. Hari sudah mulai gelap.
Bodhi dan kedua orang tuanya pun kemudian pergi pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Bodhi kembali bernyanyi. Saya adalah seekor harimau kecil, pemberani, ho 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 ho. Saya tidak takut kemanapun saya pergi. Nah, keesokan paginya, Bodhi kembali berjalan-jalan di hutan. Bodhi berjalan-jalan sambil bernyanyi lagi adik-adik. Ayo kita nyanyi bersama. Saya adalah seekor harimau kecil, pemberani, ho 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 ho. Saya tidak takut kemanapun saya pergi. Dan apakah adik-adik tahu, pada hari itu Bodhi merasa lebih dari sedikit berani. Bodhi merasa sangat berani. Dan pada akhirnya, Bodhi berhasil melawan ketakutannya loh adik-adik. Ia berhasil pergi bermain dengan teman-temannya di sungai. Nah, jadi demikian nih cerita Cici hari ini. Adik-adik, sebenarnya kita semua itu punya ketakutan loh. Cici sendiri juga punya ketakutan. Dulu, Cici itu gak berani disuruh untuk maju ke depan dan berbicara seperti ini. Tetapi, karena Cici suka bercerita dan Cici ingin berbagi dengan adik-adik semua, maka Cici lawan ketakutan Cici. Dan akhirnya Cici bisa berdiri di sini dan berbagi kepada adik-adik semua. Jadi adik-adik, jika adik-adik ingin melakukan sesuatu atau mencoba hal-hal baru, tapi adik-adik takut, yang perlu adik-adik lakukan adalah coba saja dulu. Karena belum tentu ketakutan yang adik-adik pikirkan selama ini akan beneran terjadi. Terkadang semua ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Nah, sekian dari cerita Cici hari ini. Semoga apa yang Cici bawakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Namo sayang adik budaya, namo budaya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah! Tahukah kamu adik-adik, pada suatu malam di bawah sinar purnama bulan Maga, 1250 biku datang ke hutan bambu tanpa diundang sebelumnya. Mereka adalah biku yang ditabiskan langsung oleh Buddha dan telah mencapai kesucian. Karena semua biku suci telah berkumpul, maka saat itu Buddha mengucapkan syair yang kemudian dikenal dengan Owada Patimokkha, yang antara lain berbunyi, tidak melakukan segala kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Dan pada pertemuan itu, Buddha juga menyatakan Biku Sariputra dan Biku Mahamonggalana sebagai siswa utama. Dan pada kemudian hari, peristiwa ini dikenal sebagai Hari Magha Puja yang biasanya jatuh pada bulan Februari. Ya, kita sudah berada di penghujung acara nih. Tapi jangan bersedih, karena kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat dan bahagia ya adik-adik. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa.